Perlu saya tegaskan kembali bahwa Komisi Penyiaran Indonesia meminta kepada semua lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, untuk tidak memberikan ruang untuk mengglorifikasi pelaku KDRT. Jadi yang pertama tentunya memang 2 hari ini Komisi Penyiaran Indonesia, 3 hari lah ya, menerima banyak menerima banyak komentar dari publik, khususnya di sosial media KPI. Bahkan postingan terakhir itu, postingan yang disematkan paling atas itu sampai ada 29.000 komentar begitu. Artinya apa? Artinya ini adalah pendapat publik. Ada 2 pendapat yang kemudian arus besarnya ada 2 begitu. Yang pertama adalah meminta boikot Lesti Bilar, yang kedua adalah meminta untuk ada hashtag Lesti tetap di hati. Artinya itu ada 2 masukan. Publik hari ini sedang menyampaikan kepada KPI bahwa meminta KPI, mengharapkan KPI untuk melakukan hal-hal yang kemudian dimaksud oleh netizen tersebut. Nah, perlu kami tegaskan bahwa posisi KPI ini adalah pengawas lembaga penyiaran, dan pun yang diawasi adalah program siaran televisi dan radio. Maka dari itu, kami mengucapkan terima kasih atas masukan dari masyarakat, atas harapan dari masyarakat. Tentunya kami tidak akan menafikan semua masukan yang ada. Kami akan kemudian melakukan telaah. Karena apa? KPI harus pada posisi netral. KPI tidak berpihak pada pihak manapun, begitu ya. Nah, atas kebijakan KPI yang kemarin sudah dikeluarkan, perlu saya tegaskan kembali bahwa Komisi Penyiaran Indonesia meminta kepada semua lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, untuk tidak memberikan ruang untuk mengglorifikasi pelaku KDRT. Sehingga itu jelas poinnya, dan ini tidak hanya kemudian terkait dengan individu yang hari ini sedang bermasalah persoalan KDRT, kan begitu. Tapi ini berlaku untuk umum, siapapun yang akan menjadi penampil, siapapun yang akan menjadi talent dan lain sebagainya. Lembaga penyiaran harus berhati-hati memilih. Jangan sampai kita ini tiba-tiba ataupun dengan sengaja memberikan ruang kepada pelaku KDRT. Kenapa demikian? Karena kalau kemudian kita masih tetap mendorong ataupun memberikan ruang untuk tampil, ada kekhawatiran ruang-ruang ini dijadikan untuk mengglorifikasi, dijadikan ruang untuk semakin menguatkan labeling di masyarakat bahwa KDRT ini adalah urusan-urusan yang sangat privat. Kalau ini yang nggak usah dilaporkan, cukup diselesaikan berdua dan lain sebagainya. Bukan. Ini adalah kejahatan, ini adalah termasuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Maka ini harus kemudian menjadi kesadaran bersama bahwa KDRT itu tidak boleh ditoleransi, bahwa KDRT itu adalah kalau ada tidak kekerasan dalam rumah tangga harus dilaporkan, dan juga yang paling utama tentu ada penguatan-penguatan terhadap korban. Karena apa? Agar korban berani melapor, agar korban berani speak up, agar korban tetap kemudian tegak lurus untuk kemudian menyelesaikan laporannya. Jadi kalau dalam konteks pemberitaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik, kan butuh kemudian ada cover both side, ada butuh kemudian menghadirkan fakta, kan begitu. Nah, ketika menghadirkan fakta, kemudian diwawancarai kayak kemarin waktu preskon dan lain sebagainya, itu bagian dari menghadirkan fakta untuk kemudian melihat sejauh mana para pihak itu kemudian merespon peristiwa ini. Tapi kemudian harus menjadi koridor bahwa tidak perlu overexpose, karena kalau kemudian overexpose itu kan punya cenderung diulang-ulang. Jangan sampai kemudian ketika overexpose itu tiba-tiba menggunakan perspektif paranormal, pakai kartu tarot dan lain sebagainya. Ini fakta dari sebuah peristiwa, sehingga ini perlu kemudian disampaikan kepada publik, gitu dalam konteks jurnalistik. Kalau dalam konteks program-program lainnya, bayangkan coba ketika ada pelaku KDRT tampil sebagai narasumber dan kemudian dia merasa baik-baik saja bahwa apa yang sudah diperbuat itu fine-fine saja, kan begitu. Ini tidak mengedukasi publik dengan baik, begitu. Gitu ya. Biasanya sanksi apa sih Bu kalau misalkan kedapatan satu station? Kalau kemudian kita akan melihat kontennya ya, tentunya kalau kemudian itu mengandung unsur potensi pelanggaran terhadap pasal-pasal yang ada di P3SPS maupun di Undang-Undang Penyiaran, sudah ada mekanismenya, yakni sanksi itu ada di antaranya teguran tertulis, penghentian sementara, pengurangan durasi, bahkan maksimalnya kita bisa merekomendasikan pencabutan izin siar. Oke, baik. Lalu yang terkait dari komentar netizen itu, kan udah mulai banyak nih. Udah 9.000. Untuk kalian sendiri mungkin
gimana melihat ketika komentar itu banyak dan berkali-kali tentang ada yang maaf ya agak menyudutkan ke KPI, mungkin anggapnya seperti apa? Kalau saya kira kok tidak ada yang menyudutkan KPI ya, semuanya berharap ke KPI gitu. Dua-duanya berharap ke KPI dengan reasoning masing-masing. Saya justru dengan ini berterima kasih kepada para netizen, artinya menggantungkan harapan yang luar biasa kepada Komisi Penyiaran Indonesia. Namun sekali lagi bahwa kewenangan KPI ini adalah melakukan pengawasan di program siaran gitu ya, di program siaran. Maka tentunya kalau ada aspirasi kami akan menelaah, kami akan melihat semua dinamika yang ada, kami akan melihat dalam berbagai perspektif, mungkin juga pertimbangan-pertimbangan proses hukum yang sedang berlaku, pertimbangan dampak yang akan didapatkan oleh publik ketika ini ada muncul di layar kaca. Dalam konteks ini kita harus tetap memahami korban itu perlu penguatan dan perlu pendampingan. Bahwa korban kemudian dalam kasus ini mencabut atau dalam kasus-kasus lain berdamai dan lain sebagainya, maka sebenarnya yang menjadi catatan adalah perlu penguatan terhadap korban, bahwa menyadarkan korban agar kemudian terhindar dari tindak kekerasan berikutnya. Ketika taruhlah berdamai, ketika kemudian ini dicabut, semuanya tidak ada yang bisa kemudian memberikan jaminan bahwa itu tidak akan terulang lagi. Oleh karena itu tentunya kalau bicara dalam konteks ini, yang bersangkutan ini kan public figure ya, public figure yang sedang menjadi korban. Nah, ketika public figure, maka harus kemudian dipahami, ketika menjadi public figure, dia itu menjadi idola, tentunya itu yang ada yang mengidolakan. Artinya apa? Di pundaknya itu ada beban harapan publik. Harapan publik itu bermacam-macam. Maka dari itu, harusnya sebagai public figure, saya menghimbau khususnya penampil di televisi, tampilkanlah hal-hal yang positif, baik itu di layar kaca maupun di luar layar kaca. Karena sekali lagi di era yang digital ini kan, masyarakat akan semakin kritis, masyarakat akan semakin lebih bisa mengulik idolanya melalui berbagai media, baik itu televisi maupun media-media lainnya. Maka cukuplah untuk kemudian berhati-hati, terus kemudian dengarkan harapan-harapan publik agar kemudian langkah-langkahnya itu bisa jauh lebih bermanfaat untuk publik. Harapannya tentunya tadi sudah saya sampaikan. Untuk yang pertama tentunya kami, karena kami ini regulator penyiaran, meminta kepada seluruh lembaga penyiaran untuk tetap berhati-hati dalam memilih muatan program, baik itu talentnya, baik itu materi programnya, ataupun apapun itu kemudian harus berhati-hati. Jangan sampai dalam kasus yang kemudian sekarang ini marak dan sangat sensitif antar para pihak, berhati-hatilah jangan sampai kemudian membuat kemasan yang justru memicu keresahan di publik. Yang kedua, kami meminta kepada para public figure, khususnya penampil televisi dan radio, mari bersama-sama kita jaga kondisi bangsa kita ini dengan memberikan contoh yang baik kepada pada publik kita, gitu ya. Karena mereka ini mau tidak mau dibebani harapan publik, harapannya adalah untuk harapan semuanya yang baik bagi para public figure. Yang ketiga, kepada masyarakat, kami bangga, kami mengapresiasi bahwa masyarakat kita sudah semakin kritis. Artinya kesadaran kritis ini harus didorong, diamplifikasi untuk kemudian masif dalam hal-hal yang positif. Tidak perlu kemudian saling menghujat antar para pihak. Mari kita kemudian melakukan banyak introspeksi, kalau memberikan masukan yang konstruktif begitu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan